Selamat pagi. Kembali bersama saya Evangelis Inneke Wahyudi dalam acara Renungan 5 Menit bersama Bapak Gembala Muda Ade Sugeng Wiguno. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan kali ini. Oke, Shalom Aleichem rekan-rekan semuanya. Jumpa lagi dengan saya di hari ini, Yom Kemisi atau hari Kamis, hari yang kelima di minggu ini. Tentu renungan hari ini sama seperti kemarin, saya akan membahas dari Hosea 4 ayat ke-6. Dikatakan, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Nah, untuk hari ini saya akan bicara mengenai pengetahuan rohani ya, atau pengetahuan mengenai Tuhan kita. Rekan-rekan, karena saya ini terlibat dalam televisi pemulihan firman, maka saya suka ya belajar mengenai perfilman atau dunia broadcasting atau dunia televisi. Saya suka banget. Jadi saya berulang-ulang ya, berkali-kali saya ikut seminar mengenai perfilman atau pertelevisian. Karena saya berharap saya bisa membawa pertelevisian, khususnya pertelevisian yang memuliakan nama Bapa Yahweh kepada dunia. Nah, pada salah satu seminar yang pernah saya hadiri, ada seorang narasumbernya itu yang saya benar-benar nggak sabar ya rekan-rekan ya. Jadi dia tiap kali ngomong soal film Kristen, dia pasti menolak, bahkan di ujung-ujung acara dengan nada mengejek dan menghina orang yang bertanya pada dia. Dia berkata, saya udah nggak lagi memisahkan antara film Kristen dengan film non-Kristen. Yang penting kan nilai-nilai kebaikan universalnya. Lah, kalau gitu bukan film Kristen dong, tapi film kebaikan universal. Gimana sih? Nah, rekan-rekan, hari ini yang mau saya bicarakan adalah mengenai pondasi atau dasar. Dalam setiap ilmu itu pasti ada pondasinya dulu. Orang nggak mungkin tiba-tiba langsung kuliah. Apalagi tiba-tiba kuliahnya itu untuk menciptakan atau menemukan teori baru gitu ya. Nggak mungkin, pasti dasarnya dulu. Kalau orang nggak bisa baca tulis, gimana dia mau menemukan misalnya bahan bakar tipe baru atau bahan bakar baru atau sumber energi baru. Jadi kalau Anda pikir Anda ini berbakat dalam bidang musik, sama aja Anda mesti belajar dulu cara baca tulis ya, partitur gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena kalau sampai Anda membuat sebuah lagu, kan mesti ditulis lagunya. Nah, gimana nulisnya? Kalau enggak nanti, kalau Anda nggak tahu cara nulisnya, nggak ketulis dong lagu baru Anda itu kan. Nah, zaman sekarang ini tentu lebih gampang, Anda bisa direkam ya. Tetapi orang-orang yang tahu dasar-dasar soal musik, biasanya ya mereka itulah yang nantinya akan jadi pakar soal musik. Demikian juga ya soal roket lah ya. Anda mesti ngerti dasarnya dulu. Belajar dari fisika yang paling awal dulu ya. Jadi rekan-rekan, kadang-kala saya suka geli juga gitu ya, kalau ada orang-orang yang teorinya tuh wow banget gitu ya. Misalnya aja, Pak, ini talangnya nggak boleh nyampe bawah. Kenapa? Ntar kalau banjir, airnya naik ke atas rumah dong. Walah, namanya air itu pasti turun ya teman-teman ya, dari atas ke bawah. Jadi biarpun ada saluran yang menyambungkan dari atas ke bawah, bukan berarti kalau salurannya di bawahnya itu ada air, maka air bisa naik ya. Nggak mungkin seperti itu ya. Atau juga mengenai hukum Archimedes ya, atau hukum bencana berhubungan. Ada banyak sekali hal di mana kita ngerti, kita harus menguasai itu dasarnya. Misalnya soal perfilman tadi deh ya. Soal perfilman, saya akhir-akhir ini lagi suka nonton film-film Kristen. Ya, katanya Kristen. Tapi kok ada adegan-adegan yang nggak Kristen banget. Misalnya apa? Ada seorang yang di ujung film itu akhirnya demi berbuat baik kepada sesama, dia bunuh diri supaya bisa menyumbangkan ginjalnya ke orang yang ini, menyumbangkan matanya ke orang buta, menyumbangkan hartanya dan lain-lain. Tapi intinya adalah kenapa kudu bunuh diri gitu loh ya. Bahkan dia bunuh dirinya udah dihitung dulu lagi. Dia bunuh dirinya itu dengan cara masuk ke dalam kolam air es ya, yang diisi oleh es batu ya, sehingga organ tubuh dia tetap masih bagus pada waktu ambulans datang. Jadi dia masuk kolam es batu, setelah itu baru dia telepon ambulans ya. Dia bilang dia bunuh diri gitu. Nah, pada waktu ambulans datang betul sih organ tubuhnya masih segar. Jadi bisa segera disumbangkan ya matanya, ginjalnya dan lain-lain. Tapi intinya, apakah benar orang yang bunuh diri itu bisa jadi sumber inspirasi Kristen yang baik? Padahal kita mengerti dalam iman Kristen kita dilarang untuk bunuh diri. Nah, jadi rekan-rekan, untuk narasumber tadi itu mungkin dia berprestasi dalam dunia perfilman ya, mungkin aja hebatlah dia. Tapi soal rohani, apalagi kalau untuk bicara soal perfilman Kristen, menurut saya dia nggak ada otoritasnya. Dia bahkan nggak tahu bedanya film Kristen sama film-film yang secara universal itu ada kebaikan-kebaikan universal ya.
Bahkan dalam beberapa hal ada orang nanya film Kristen apa yang bagus. Dia ngomongin film buat oleh sebuah organisasi Buddhis. Tentunya itu film bagus, tapi film Buddhis yang bagus. Kenapa sih nggak mau ngaku itu film Buddha yang bagus gitu loh? Kenapa ngomongnya, wah kebaikan universal? Ya berarti film kebaikan universal bukan film Kristen dong. Masa gitu aja nggak ngerti bedanya? Gitu kenapa jadi narasumber dalam sebuah seminar film? Memalukan tuh, panitianya memalukan, narasumbernya juga lebih memalukan lagi. Jadi rekan-rekan, dalam segala hal, dalam segala ilmu ya, bidang ilmu manapun juga, perlu Anda kuasai pondasinya dulu. Jangan ngomong film Kristen kalau Anda nggak ngerti apa itu kekristenan. Ya, jadi bukan berarti kebaikan secara universal itu berarti baik juga secara Kristen. Tidak. Film Kristen yang baik adalah film yang memuliakan Tuhan. Khususnya sesuai dengan namanya, film Kristen. Artinya apa? Film yang sesuai dan memuliakan nama Kristus atau Hamasiah ya. Jadi kalau mau ngomongin soal film Kristen, paham dulu apa itu Kristen. Jangan-jangan yang ngomong juga bukan orang Kristen, cuma orang yang beragama Kristen. Tapi bukan orang Kristen dalam arti mengamalkan ajaran-ajaran dari Hamasiah atau ajaran-ajaran dari Kristus. Oke rekan-rekan, jadi itu sebabnya pada waktu kita dengan semangat tinggi mau nginjilin orang misalnya deh, lu pahamin dulu teologi lu ya. Makanya saya seringkali kalau ada yang tanya, Pak, perlu nggak di gereja kita manggil orang yang ahli Islamologi? Perlu nggak manggil orang yang ahli agama-agama lain? Saya bilang enggak. Kenapa? Kalau kita mau mengikuti perintah Tuhan Yeshua HaMashiach untuk mengabarkan Injil, maka yang perlu kita pelajari adalah iman Kristen. Kita membagikan iman kita kepada orang lain, bukan belajar agama lain. Lu mau ngajak berantem atau mau cari perkara gitu ya? Kalau kita mau membagikan iman kita, ya kita bagikan iman kita, kuasai dulu imanmu itu. Ya, jalani dulu iman kita. Oke rekan-rekan, maka pesan dari saya hari ini adalah nggak apa-apa belajar dari pondasi. Pada waktu kita belajar hal yang kecil, bukan berarti kita ini hina kok. Memang semua orang perlu belajar dari hal yang paling basic dulu. Nggak apa-apa ya. Kalau kita tahu dasar-dasar iman kita, maka iman kita pun jadi lebih kuat ya. Jadi nggak usah kepo ngurusin agama orang, tapi kita dalemilah iman kita sendiri supaya kita bisa membagikan iman kita kepada orang lain ya. Maka kita benar-benar bisa melakukan apa yang Tuhan Yeshua HaMashiach suruh kita lakukan ya, mengenapi firman Tuhan. Dalam nama Yeshua HaMashiach, haleluya, amin. Telah kita dengarkan firman Tuhan untuk kali ini. Tuhan memberkati.